Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara online service. Apa kabar Pak Bu? Semua baik-baik tentunya. Kita jumpa kembali di ibadah yang sore ini ya Pak Bu. Walaupun kita masih terasa sekali ada sekat juga. Tapi buat orang yang percaya selalu ada keleluasaan terus untuk memuji Tuhan. Baik Pak Bu, kita akan langsung kepada firman Tuhan. Dan saya tidak mengulang khotbah pagi tadi, tapi saya menyambung apa yang pagi tadi itu saya sampaikan. Ini sesi yang kedua. Pak Bu, beberapa bulan ini khotbah saya selalu berseri walaupun saya tidak sebutkan. Kalau Anda memperhatikan itu mengacu kepada buku-buku saya yang saya pernah tulis, baik itu pelajaran dasar kekristenan maupun juga pertumbuhan dan juga gereja maksimal dan menjadi pengikut Kristus yang sukses. Nah, pagi tadi kita tutup di satu ayat firman Tuhan, itu di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang 17. Masih ingat itu apa? Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, yaitu dikeluarkan tuh ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan itu juga diajukan kepada kita semua. Jawabannya sangat diplomatis sekali. Bahkan kalau kita mentelusuri jawabannya, itu menjadi sebuah konklusi keberadaan si Petrus itu. Dan dia berkata begini, ya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan tahu segala sesuatu, ya memang sudah jelas. Dan engkau tahu isi hatiku. Kenapa? Karena memang berulang-ulang kali Petrus itu menjawab atau meresponi suatu kondisi dengan emosi manusianya. Emosi itu adalah reaksi pikiran manusia yang direkam, yang disebut mindset atau bawah sadar. Itulah secara rasional, secara bawah sadar manusia. Disebut itu namanya budinya, mindsetnya. Itu ada materi-materi yang sudah terekam. Jadi apa yang disampaikan, respon yang disampaikan itu merupakan sebuah reaksi. Dan inilah menjadi satu bahasa yang disebut emosinya manusia atau emosionalnya. Emosi manusia itu adalah reaksi manusia bawah sadar. Seorang budayawan mengatakan itu disebut manusia lunak. Masih ingat bukan zaman-zaman dulu ada satu budayawan yang sangat bagus kalau dia ngomong. Kita harus bekerja dengan cinta. Ya, saya kira Anda belum lupa orang tersebut yang berasal dari Bali. Nah, dia menggunakan istilah manusia lunak, artinya manusia bawah sadar. Apakah terminologi itu salah? Enggak, saya enggak mau masuk ke situ. Kan masing-masing punya persepsi. Kalau saya menggunakan istilah manusia lahir atau manusia batin, ya bisa. Karena itu disebut manusia batin. Karena wilayahnya ada wilayah akal budi. Itulah reaksinya. Sudah terekam sekian lama. Dari mana sumbernya? Ya maaf, saya belum pernah menyelidiki kenapa dia punya seperti itu. Ya karena dia nggak pernah konsul sama saya sehingga saya tidak tahu. Tapi setiap orang akan dan mempunyai reaksi seperti itu. Dan itu bukan karena apa yang dia lihat. Tapi apa yang dia sudah punya. Yang dilihat, yang didengar, yang disentuh dari 5 indera itu hanya merupakan pemicu. Sehingga saat waktu Tuhan Yesus berkata, ada informasi kepada semua pengikutnya. Kalian dengar loh ya, nanti imanmu akan digoncangkan.
Nah, sebenarnya Tuhan itu memberitahukan kepada pengikutnya itu sebuah informasi kebenaran. Seharusnya sebagai seorang murid, ya harus menerimanya sebagai kebenaran juga. Ya Tuhan, terima kasih untuk informasi. Nah, seseorang yang bisa ucapkan terima kasih, seseorang yang bisa meresponi sesuatu dengan rasa syukur adalah seseorang yang menerima energi kasih si pengucap itu. Dan berlabuh langsung kepada manusia lunak istilahnya. Ya, masuk ke wilayah manusia bawah sadarnya atau manusia batinnya. Bukan lagi kepada manusia akalnya tapi pada manusia budinya. Maka dia ucap syukur. Syukur itu dari hati yang dalam. Sulit seseorang akan mengucap syukur dengan pikiran. Karena pikiran itu selalu memperhitungkannya untung dan rugi. Kalau enggak ada untung, enggak akan mungkin dia berterima kasih. Tapi kalau manusia batin atau budi, ia tidak memberikan sebuah perhitungan. Takarannya itu adalah bicara tentang apa? Balancing, rasionalitasnya, kebenarannya. Walaupun ada unsur kerugian, tapi ada unsur keuntungan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita. Kalau engkau ditampar yang kiri, kasih yang kanan. Ini hukum. Karena hukum Allah juga tidak bertentangan dengan namanya hukum alam. Kalau hukum alam kamu berjalan pada gelap, jangan takut. Karena nanti juga akan ada namanya terang. Tapi kalau engkau jalan terang, jangan sombong. Nanti ada jalan gelapnya. Maka itulah manusia batin ini juga bekerja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, manusia batin itu bekerja secara kekinian. Dia enggak kenal masa depan, enggak kenal masa lalu. Setiap apa yang masuk secara batin, maka itu dikatakan iman itu bukan bicara akan datang. Iman bukan bicara masa lalu. Iman itu bicara saat ini, now. Iman adalah dasar segala sesuatu sekarang. Maka kalau kita memasukkan materi pemikiran-pemikiran kita masa lalu, tetapi ketika iman kita bekerja pada kekinian. Yang jadi masalah materi masa lalu tapi diolah masa kini padahal kita sudah berjalan di 2020. Tapi keputusan-keputusan kita, ya, pola pikir kita masih masa lalu. Kita dibawa ke masa lalu. Lu bayangin aja, kita udah masuk kepada zaman modern, tapi kita masih mau ke masa lalu. Ibadah kita juga seperti itu. Karena kita telah di stigma dengan konsep-konsep masa lalu. Paham ya maksud saya ya? Umpamanya kita sudah berjalan sekian lama, tapi karena ada materi di dalam pikiran bawah sadar kita, itu kita udah sampai sekian lama, kita masih ingat masa lalu, reaksi kita reaksi masa lalu. Pada orang tersebut sudah memberikan kontribusi atau yang bersangkutan atau keadaan sudah berikan kita kontribusi kehidupan yang begitu luar biasa. Tapi saat waktu kita berpikir masa lalu, kita kembali lagi sifat perilaku kita kepada masa lalu. Tiba-tiba kita bisa gak enak dengan orang tersebut. Paham gak maksud saya? Kita ditarik mundur. Nah, orang-orang seperti itu sulit mengalami namanya kasih karunia. Itulah Tuhan memberikan kita selalu lihat ke masa depan. Dan dia berkata begini, masa depanmu penuh pengharapan. Tidak ada kecelakaan. Jikalau kita melihat ke masa depan,
dalam salah satu cabang ilmu filsafat dikatakan teleologi. Hari ini teleskop tuh laku banget ya. Orang lagi mau tele apa itu? Katanya ada gerhana matahari cincin kan? Gunakan teleskop. Sekian ribu mil kali ya. Jauh peristiwa itu tapi bisa dinangkep ke sekarang. Terus orang yang melihat itu menikmati tuh. Oh saya enggak, tadi saya coba lihat enggak kelihatan. Tapi mereka bisa nikmati suasana yang sekian mil, tapi ada seakan-akan mereka tuh ngalami itu loh. Nah itulah dikatakan teleologi. Kita melihat masa depan kita, maka iman kita mengelolanya masa kini. Perjanjian Tuhan adalah masa depan kita yang penuh pengharapan. Udah ada belum? Belum. Tapi karena janji Tuhan, kata kitab, Tuhan kau tahu loh. Dia kata, aku tahu akan rancanganku padamu. Rancangan Tuhan masa depan kita bukan rancangan kegagalan. Apapun yang dirancang oleh Tuhan itu kepastian. Walaupun belum, tapi oleh iman. Energinya ditarik, dikelola masa kini. Sehingga sesuatu yang di depan itu sudah dialami di saat ini. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Akan datang kamu tuh begitu loh. Dan Tuhan Yesus tahu. Suasana akan datang yang kamu tidak tahu. Kamu itu kan menyangkal saya loh. Padahal selisih waktunya jauh sekali ke depan. Dan akhirnya pada waktunya betul. Nah, pada perjumpaan itu Tuhan Yesus tanya. Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang yang memiliki kegagalan di dalam mengelola pikiran. Tidak selaras dengan firman Tuhan. Walaupun waktu kita tidak terlalu panjang pagi tadi. Coba disimak kembali khotbah pagi. Direnungkan pelan-pelan. Jikalau nanti mendapatkan sebuah kesulitan. Tanya aja. Kita diskusikan, dapatkan sesuatu, tanam di dalam hati kita, dan itu bisa menuntun kita kepada rancangan Tuhan. Nah, ayat itulah saya jadikan topik malam ini. Mengenal kasih karunia, mengenal kasih karunia. Kenapa kita mesti mengenal kasih karunia? Kata mengenal kasih karunia dalam bahasa asli disebut ginosko. Mengenal kasih Bapa. Dalam bahasa Ibrani seringkali saya menggunakan kata yada. Yada itu adalah hubungan kasih. Ini bahasa saya ya. Tapi kalau Alkitab itu adalah persetubuhan antara Adam dan Hawa, di situ menggunakan istilah yada. Tapi Tuhan juga mengajarkan kepada bangsa Israel menyembah kepada Tuhan juga menggunakan istilah yada. Yada itu adalah hubungan keintiman. Itu adalah hubungan kasih. Hubungan kasih melahirkan anak, kata Alkitab. Adam berhubungan tubuh dengan Hawa, lahirlah anak. Nah, hubungan kasih membawa dampak karunia. Dan apa yang harus kita kenal? Kita kenali kasihnya Allah. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini dalam standar kasihnya Allah, maka akibatnya itu disebut karunia. Ayat ini enggak terlalu asing buat kita. Saya hanya pakai beberapa ayat untuk sambung pembicaraan pagi tadi. Pak Bu, kita baca, saya bacakan buat Bapak Ibu pelan-pelan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Dalam ayat ini Pak Bu, saya dapatkan ada 3 hal pokok yang perlu kita simak baik-baik. Ada 3 kalimat. Pertama kalimat apa? Di situ dikatakan ada kata bekerja. Allah turut bekerja, ada kata kerja. Yang kedua, di situ dibilang apa? Mengasihi dia. Dan yang ketiga, ada kata terpanggil. Nah, dari 3 kalimat ini kita konstruksikan menjadi satu bangunan buat kita renungkan malam ini. Mengerjakan segala sesuatu harus apa? Sesuai panggilan Allah. Bukan keinginanku. Yaitu Tuhan Allah yang mengerjakan dalam kita. Mendatangkan apa? Keberhasilan. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan panggilan Allah, itu membuktikan apa? Membuktikannya kita meresponi. Kata respon itu merupakan hubungan keintiman. Terkadang sebenarnya secara manusia kan ada lemahnya juga ya. Kecuali kalau lagi pacaran ya, energinya gak pernah kekurangan. Tapi kalau udah hubungan suami istri kadang-kadang ada loh, energinya mulai redup. Baru pulang dari kantor, sampai di rumah, sang istri tiba-tiba ingat. Aduh yang, tadi aku tuh kepengen loh, minta Anda belikan ini. Tapi aku lupa telepon. Mau gak tolong saya belikan yuk? Nah gimana tuh? Balik lagi enggak? Banyakan gagal atau banyakan berhasil? Ayo jawab. Kalau saya banyak gagalnya. Banyak gagalnya. Tapi terkadang saya sadar. Sebenarnya saya masih mengasihi istri saya enggak? Kalau saya masih mengasihi istri saya akan bilang sama dia, ya ntar saya istirahat sebentar nanti saya akan balik lagi. Dan pada umumnya saya akan lakukan setelah itu. Itu contoh kalau belanja ya, tapi jarang. Ya itu minta saya belanja kalau saya di rumah tuh jarang. Dia tahu juga. Tahu kenapa? Dia tahu pasti saya nggak akan turuti gitu loh. Enggak seperti itu. Jadi dia juga nggak mau repoti saya. Biasanya dia telepon duluan. Tapi ada hal lain. Umpamanya dia kalau lagi capek, dia minta saya pijit. Sebenarnya saya capek enggak? Capek juga. Kadang saya baca, saya belajar, saya banyak konsentrasi. Saya 1 hari minimal 1 buku saya mesti selesaikan. Selama saya lockdown pribadi, itu buku, saya nggak beli buku, banyak buku lama saya baca ulang, bahkan buku saya pun saya baca. Saya open class bersama teman diskusi, saya lihat YouTube. Kadang saya nonton juga, tapi nonton saya nggak kurang karena saya tahu nonton itu kadang mengganggu mental saya saat waktu saya tidur. Saya lebih suka dengar instrumental aja lagu-lagu. Kalau capek, mau tidur gitu. Tadi istri saya juga pengen, karena dia capek juga, ada sepanjang hari dia kerja, karena sekarang kan di rumah pembantu kagak ada, dan dia menghabiskan waktu lebih banyak kerja kan diri sana sini. Dan dia capek, dia minta saya, tolong dong yang pijitin. Pertanyaannya dilakukan enggak? Sebenarnya saya juga pengen dipijitin. Tapi karena ini adalah panggilan, pertanyaan saya mengasihi dia enggak? Kalau saya mengasihi, itu energi dari dia. Permintaan dia datang ke saya. Itulah dia
turut bekerja. Panggilannya turut bekerja. Mendatangkan apa? Karena saya mengasihi, maka energi itu turut bekerja dalam saya. Waktu saya memijikan, walaupun enggak terlalu lama, tapi dia merasakan kenyamanan. Itulah yada, itulah keintiman. Sebenarnya Tuhan menggunakan bahasa ini juga menghendaki kita seperti itu. Kita itu cuma banyak tuntut Tuhan turut bekerja, is okay. Tapi kita lupa baca secara utuh. Bagi mereka yang mengasihi. Kata mengasihi itu ukurannya adalah pengenalan akan kasih itu. Bukan sini, tapi dari sana. Maka ayat ini berlaku. Allah lah yang akan mengerjakan di dalam kamu. Saya ini kan juga dulu karyawan. Saya mulai dari karyawan rendahan. Kalau bos saya perintah saya tuh gak usah pusing. Saya dulu keliling banyak kota. Saya belum pernah tinggal di Pontianak, saya udah berapa kali ada di Pontianak tuh mengerjakan proyek. Ketika bos saya bilang, Ton, saya utus kamu ke Pontianak ya, survei. Saya gak perlu bertanya, biaya berapa, saya kasih apa, gak perlu. Karena diperintah kok. Hubungan saya dengan bos saya adalah hubungan kekaryawanan aja. Bukan karena bapak dan anak. Tapi ini hubungan kerjaan. Saya lakukan perintah dari bos. Apa yang terjadi? Tiket disediakan. Hotel disediakan. Uang saku disediakan. Bahkan partner kerja saya di lokal pun semua sudah ada. Saya gak pusing cari lagi. Tersedia lengkap kok. Saya cuma datang mengerjakan apa yang kepunyaan saya. Value yang saya punya. Sehingga terjadilah sebuah konspirasi dengan, ini bahasa konspirasi bukan konspirasi negatif ya. Terjadi persekongkolan, ya, perkongsian dengan orang sini. Hasillah sesuatu yang sini. Contoh saya waktu lagi setting proyek Kapos Palace itu. Ini hotel. Saya datang ke sini ketemu dengan insinyur dari Singapura namanya insinyur John Eng namanya. Kemudian di Pontianak namanya Alec apa saya gak tahu itu orang Katolik itu. Jadi kami langsung ketemu kerjasama. Satu bidang pertanahan Kalbar, satu bidang desain internasional, satu bidang teknik mekanikal yang punya produk. Sehingga kami bisa set bersama. Itu namanya koalisi atau konspirasi. Kalau Tuhan yang panggil kita, Tuhan sediakan semua lengkap Pak Bu. Nah itu dikatakan, Tuhanlah yang bekerja di dalam diri kita. Kalau Tuhan yang turut bekerja, masih ada rasa takut enggak? Khawatir enggak? No. Tidak ada lagi. Kalau seseorang masih bisa berpikir kembali kepada dirinya, pertanyaannya cuma satu. Jangan-jangan dia belum menyerahkan dirinya sepenuh-penuhnya. Saya belum pernah ngalami namanya kebatinan. Seperti mereka yang ada di beberapa kota. Bisa duduk di atas atas pedang itu. Tapi saya punya mama angkat. Dia kebatinan. Dan ketika dia ingin duduk di atas pedang itu. Dia mesti habiskan beberapa gelas namanya arak putih. Nggak tahu lah, dia mesti minum dulu. Udah minum, udah fly, udah mulai goyang, udah bakar sana, bakar sini. Langsung kesurupan tuh. Tapi satu ketika, karena dia ada problem apa, saya nggak tahu katanya. Itu setengah jadi tuh barangnya. Istilahnya ing yang, im yang. Ciko, wah cikosi gitu loh. Satu sadar, satu enggak. Waktu dia duduk di pedangnya, langsung tembus. Mungkin seperti Petrus kali ya. Waktu dia dipanggil sama Tuhan. Tuhanlah yang bekerja dalam dirinya. Dia berjalan di atas air. Tapi pada saat manusianya. Akalnya mulai bekerja. Dia terasa ada angin. Gagal.
Nah, banyak di antara kita gagal seperti itu. Kita masih menggunakan akal kita. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan tidak sepenuhnya, kasih Tuhan itu tidak bulat. Maka kita mengerjakannya pun tidak mempunyai kekuasaan yang penuh. Dan itu yang disebut krisis energi dalam perenungan pagi tadi. Kalimat terakhir. Ini yang kita baca. Nggak banyak. Pemusik boleh ke atas. Jadi kata kuncinya Pak Bu, supaya kita bisa masuk kepada wilayah pekerjaan roh adalah di sini. Hidup mengasihi Tuhan Allah. Hidup mengasihi Tuhan Allah. Dalam segala sesuatu ukurannya mengasihi Tuhan. Bapak Ibu datang ke gereja. Kita tahu pergumulannya berat. Kami semua yang melayani juga punya pergumulan. Kami bukan takut kena virus. Enggak. Virus itu buat kami itu persoalan kecil. Memang barangnya kecil kan, gak kelihatan. Kalau kita sudah menggunakan protokol yang sudah disarankan, gak ada persoalan. Masker, cuci tangan, jauhkan diri, udah selesai. Pemerintah juga udah singgung seperti itu. Tapi yang kami gumulkan adalah apa kata orang. Loh, hari ini masih mau ibadah, itu ibadah gak tahu diri. Nah, itu tekanannya lebih luar biasa. Kadang-kadang kita jadi pergumulan. Ngerti gak? Ini kok pada ibadah ini. Kami sih gak mau aja. Ada suara-suara seperti itu. Dan itu yang membuat kami terus berdoa. Tapi kami ini lakukan semua ini semata-mata kasih Allah. Ada di sini, kami mengasihi jemaat. Maaf ya, saya gunakan satu bahasa yang tidak terlalu bagus ya. Bukan terpaksa. Terkadang kita mesti membuat sesuatu yang tidak lazimnya. Saya bilang sama David, tiap hari Sabtu bersihkan ya. Anda tahu gak sekali bersihkan ruangan ini berapa biayanya? Itu pakai alkohol, bukan pakai sabun. Itu perintah. Lalu mereka coba menggunakan cara yang agak lebih elegan. Maka kenapa kadang ruang ini kita mesti sterilkan dulu, gak sembarang orang masuk. Itu konteksnya. Lampu kita minta diterangin. Jangan gelap-gelap aja. Karena persoalannya kadang kita ini punya manusia. Kemanusiaan kita. Begitu gelap, lupa masa depan, kita ingat masa lalu kita yang biasanya cuek. Dia buka maskernya, dia ngobrol berdua di belakang karena gelap. Apalagi kalau bawa pacar. Ya sih sampai hari ini belum ada. Cuman kita waspadai. Ada gak? Ya saya gak tahu, yang periksa CCTV kan bukan bagian saya. Nah semua itu kita coba buat terus. Tapi kalau sudah gereja sudah nyatakan it's okay. Saya pikir Tuhan pasti turut bekerja. Hanya turutilah apa yang kita buat. Kita kasih gambar dan sebagainya. Pak Bu, orang seperti itu yang dikatakan kondisi energinya full. Maka kalau Allah turut bekerja, apapun kamu kerjakan, Allah mendatangkan keberhasilan buat kita semua. Lalu tugas kita apa? Mengasihi Tuhan. Itu kata Yada. Cinta Tuhan. Menyembah, berfellowship itu merupakan penyembah. Mari kita bangkit berdiri.
lagu Andi tadi, lagu Rindu yang Dalam saja lebih baik ya, supaya semua agak bisa enjoy untuk mengucapkannya dari hati yang dalam. Jadi musik terus lantunkan ini saya coba memberikan arahan. Nyanyi di dalamnya ada dua hal, Anda perhatikan. Pertama melodi dengan frekuensi kita selaraskan semua. Ini namanya frekuensi kita selaras. Otak kita vibrasinya atau resonansinya kita sama atau ritmenya disamakan. Kemudian di dalamnya ada syairnya. Dan itu firman Tuhan, itu kebenaran. Supaya kita punya satu bahasa. Dan inilah yang dikatakan menyatukan akal dan menyatukan budi. Nah, waktu kau katakan rindu yang dalam, itu fokus kita itu kepada Tuhan. Saya menggunakan istilah kata rasio. Respektasi kamu itu benar-benar kepada Sang Ilahi. Itu respeknya. Kata rasio itu saya akronimkan. Itu pertama respect. Dan yang kedua, waktu kamu mengucapkannya ada suatu antusiasme yang tinggi. Jangan cuma asal ucap. Benar-benar sampai dia terobos ke dalam batin kamu. Dan yang ketiga, serius. Kita gak main-main. Ini hidup kita. Istilah pesawat yang kita bawa, kita butuh energi. Serius. Dan yang keempat, intens. Kata instan itu punya intensitas yang tinggi. Hasrat yang tinggi. Yang kelima, O-nya. Orientasi kita jelas. Saya ingin serupa dengan Engkau Tuhan. Itu kata rasio. Maka waktu kita mengucapkan kata-kata itu, dia masuk ke dalam bawah sadar kita. Masa depan kita tarik ke masa kini. Dikelola oleh Tuhan. Walaupun COVID ada di mana-mana. Kita hidup pada masa kemerdekaan. Hati kita penuh kemuliaan Tuhan. Perasaan kita dicerahkan. Pikiran kita cerdas. Setiap kita mengambil keputusan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi kita tidak menjadi orang loyo. Kalimat bahasa kita sangat tidak konstruktif. Kamu mau kemana? Ke gereja. Lu masih mau ke gereja? Lu gak takut mati? Bahaya. Kita disekat dengan Pak Bu, enggak ke gereja enggak ada persoalan. Saya tidak mengatakan yang enggak gereja itu dosa, enggak. Tapi yang saya mau sampaikan, jangan mempunyai sebuah perkataan yang menstigma diri kita sendiri. Kalau bahasa psikologinya namanya sedang menghipnotis diri sendiri. Bahasa kita sehari-hari itu sebenarnya dalam bahasa teologianya itu namanya stigmaso. Sedang stigma kita. Apapun yang kita ucapkan itu ditangkap manusia lunak kita. Dan pada suatu ketika kita dilembanokan. Maka istilah para lembano. Kita akan digiring melakukan yang tidak semestinya kita lakukan. Padahal kita tidak pernah punya niat. Tapi karena kita sudah stigma duluan. Maka kita akan melakukannya. Akibatnya kita tidak pernah lihat kemaksimalan kita. Yang kita lihat adalah kesialan kita. Mari tangan ke atas. Satu lagu ini untuk saya bawa Bapak Ibu untuk menyatakan kasihnya. Padamu Tuhan, saat terindah selalu untuk Bapak Ibu yang di rumah, orientasimu adalah masa depan. Dan hidupku respek kita adalah kebenaran. Tuhan, Kau Allah, Raja. Antusiasme kita adalah
hidupnya kita. Panjang dan lebar. Keseriusan kita. Kita sedang menata kehidupan. Tinggi dan Intensitas kita. langsung. Kita sedang membangun value kehidupan kita. Kasih-Mu, hatimu, dan dirimu milikku. Keberhasilan Allah Bapa, bukan tujuan akhir, Anak, dan tapi itu adalah Roh akibat Kudus. karena value kita. Kaulah segalanya di hidupku, yang terutama Penyembahan ini Anda lakukan buat Tuhan. hatiku. Oh Yesus. Kan ku nyanyikan selalu seumur hidupku. Yesus Tuhan, Kau Allah Raja. Sekali lagi dari hati yang dalam katakan, Rindu yang dalam padamu Tuhan. Saat terindah selalu ku bersamamu. Waktuku, nafasku, dan hidupku milikmu. Yesus Tuhan, Kau Allah Raja. Panjang dan lebar kasih-Mu Bapa. Tinggi dan dalam sungguh tiada terduga. Kasih-Mu, hatimu, dan dirimu milikku. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kaulah segalanya Lebih sungguh lagi katakan. hidupku. Waktu kita memperkatakan biarlah energi kebenaran itu mulai meresap ke dalam hatiku. diri kita, ke mindset kita, Selalu ke dalam batin kita, hidupku. Yesus Tuhan, sehingga Kau Allah kebatinan kita penuh kemuliaan Tuhan. Kaulah segalanya di hidupku, yang terutama di hatiku. Dan ku nyanyikan selalu seumur hidupku. Yesus Tuhan, Kau Allah Raja. Taruh tangan kananmu di dada kamu, tangan kiri angkat kepada Dia. Pikirkan Tuhan, rasakan kasih-Nya. Katakan lewat mulutmu, Tuhan Yesus. Bilang sama Dia, Tuhan Yesus, segala tulisan yang diilhamkan, yang dikhotbahkan, yang dibaca, yang didengar, bermanfaat untuk mengajar saya, menyatakan kesalahan saya, memperbaiki hidup saya, dan mendidik saya ke dalam kebenaran-Mu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku menerima semua firman-Mu dengan akal budiku. Ditulis di dalam hatiku, sehingga kemuliaan Roh Kudus memenuhi batinku. Dan Engkaulah menjadi pusat penyembahanku, dan Engkaulah Tuhanku. Perasaan saya menjadi cerah, tidak ada ketakutan. Pikiran saya menjadi cerdas, dan setiap perkataan saya didasari oleh kebenaran. Apapun yang saya katakan, Tuhan turut bekerja
mendatangkan keberhasilan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi Bapak Ibu yang punya persoalan, katakanlah. Mulai engkau memperkatakan yang sakit, katakan sembuh. Persoalan apa pun katakan, Tuhan turut bekerja. Engkau di sini atau di rumah, Tuhan turut bekerja. Semua mulai katakan. Bilang sama diri kamu, apa yang engkau pikirkan saat engkau katakan sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan berkat buat kamu. Yang sakit engkau sembuh, yang sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Segala persoalan rumah tangga, Tuhan campur tangan di dalamnya. Segala persoalan ekonomi, Tuhan yang mewujudkan yang terbaik bagi kamu. Segala ketakutan akan ditukar dengan kepercayaan yang penuh. Kedua tangan terangkat, kita akan mengakhiri. Kita berkati bangsa kita. Bapak, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Presiden Jokowi, istri dan anak. Wakil Presiden Amin, istri dan anak. Seluruh jajaran menteri pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mintakan berkat atas mereka. Dan kami memberkati juga para pejabat tinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, Jaksa Tinggi. Termasuk juga pemerintah daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, camat dan lurah. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami memberkati para tenaga medis dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi dan memberkati mereka. Dan kami juga memberkati gereja-gereja Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun mereka. Tuhan mendatangkan berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan dan saya kasih, ibadah kita sudah berakhir. Baik Anda yang ada di ruangan ini maupun secara online. Segala tindakan Anda, persembahanmu, Tuhan memperhitungannya. Diberkatilah sekalian di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkatakan, amin.